Udah cukup usir tank diremehin, dibilang tukang nge-heal, dibilang gak punya damage. Tapi ingat, tanpa tank, party lo udah jadi tumpukan mayat dari awal dungeon. Dan ini bukan tank biasa, dia dibunuh, dikorbanin, terus dibangkitin. Tapi sekarang, lo bisa tusuk dia 1000 kali, tetap aja dia berdiri. Balas dendamnya bukan pakai damage, tapi pakai ketahanan dan dendam pribadi. Lo pikir dia masih cireng? Salah besar bro. Ini dia The Returner Cireng Tank Won't Die dari Hirozuke, pembela kaum user tank sejati. Dalam kegelapan sebuah dungeon yang sunyi, jeritan terakhir seorang wanita menggema saat hidupnya direnggut oleh serangan brutal. Seekor monster serangga raksasa, mirip belalang sembah. Tubuhnya yang terluka parah merintih, menyiratkan harapan untuk mengakhiri penderitaan yang tak tertahankan. Di luar dungeon, 5 orang hunter berdiri berdebat di depan gerbang masuk. Mereka menemukan dungeon tersembunyi, dan tengah menimbang apakah akan menyelidikinya sendiri atau menunggu perintah dari pemimpin resmi mereka. Masing-masing memiliki pendapat berbeda, namun situasi memaksa mereka untuk segera membuat keputusan. Tekanan dan hasrat untuk menemukan sesuatu yang berharga akhirnya mendorong mereka untuk masuk, meski salah satu dari mereka, seorang tank bernama Choi, terus memperingatkan bahaya yang mungkin mengintai, terutama mengingat insiden mengerikan terakhir yang melibatkan monster serangga keputusan. Sudah bullet, Choi terpaksa menyerah setelah ditekan oleh sesama anggota, terutama seseorang yang memiliki hubungan pribadi dengannya. Dalam hati, ia merasa keberadaannya di sana bukan untuk tim, tapi karena ikatan emosional dengan orang itu. Meski berat, dia tetap berjalan di depan, mengambil posisi sebagai tank, sebagaimana perannya mengharuskan. Begitu memasuki dungeon, mereka langsung disergap oleh kawanan monster serangga yang jumlahnya tak terhitung. Serangan datang dari segala arah, memaksa tim untuk bertarung mati-matian. Serangan sihir, tebasan pedang, dan strategi bertahan digunakan untuk bertahan dari serbuan tanpa henti. Choi, dengan perisainya yang sudah rusak dan tubuh penuh luka, terus berdiri di garis depan demi melindungi rekan-rekannya. Namun, tekanan semakin besar. Monster datang tanpa henti. Ketika Choi meminta bantuan, tak satu pun tanggapan datang. Pandangannya membeku saat menyadari satu persatu rekannya melarikan diri, meninggalkannya sendirian. Bahkan, orang yang paling dia percaya, orang yang dianggap kekasih, pergi dan menutup pintu dungeon, menyegelnya di dalam dengan keputusasaan. Dengan luka-luka parah dan tubuh hampir hancur, Choi tetap bertahan. Ia berlari, menghindari monster, namun tidak bisa melarikan diri dari kenyataan bahwa ia telah dikhianati. Dalam pelariannya, ia menemukan tengkorak monster raksasa yang di dadanya terdapat cahaya aneh. Di dalamnya tersembunyi sebuah cincin misterius yang tampak seperti artefak kuno. Tanpa berpikir panjang, ia memukainya. Seketika, sebuah layar biru muncul di hadapannya. Ring of Parasite, X-Rank. Demikian tertulis. Artefak itu memberikan kekuatan untuk bertahan hidup, regenerasi, dan keabadian setidaknya, hingga proses inkubasi selesai. Namun keabadian itu bukan anugerah. Monster segera menyerang, merobek tubuh Choi. Tetapi luka-lukanya segera sembuh. Ia tidak bisa mati, tapi tetap merasakan sakitnya berkali-kali. Siksaan berulang itu membuat kesadarannya mulai goyah. Tubuhnya remuk, pulih, dan remuk lagi tanpa henti. Di tengah penderitaan, Choi menemukan sebilah pedang karat hadiah dari orang yang kini telah mengkhianatinya. Dengan penuh kemarahan dan luka batin, ia mencengkeram pedang itu dan menyerang monster di sekitarnya. Setiap serangan memberinya peningkatan kekuatan dan stamina. Seakan sistem dunia itu kini mengakui perjuangannya. Luka-luka yang sebelumnya menghancurkannya kini sembuh dengan cepat. Tubuhnya mulai menyesuaikan diri dengan penderitaan itu. Choi, yang sebelumnya hanya ingin bertahan hidup, kini berubah. Tawanya menggema di antara jeritan monster. Rasa sakit telah membentuknya ulang. Kegilaan menyelimuti wajahnya. Dan dalam amarah serta kepedihan, ia menantang semua monster untuk menyerangnya sekaligus. Dengan kekuatan baru dan tekad yang membara, Choi bangkit bukan sebagai korban, tapi sebagai pemburu sejati. Di tengah medan pertempuran dan dikhianati oleh orang yang ia percayai, satu hal kini menguasai pikirannya: ia akan kembali. Tak hanya hidup, tapi sebagai sosok yang tidak akan pernah bisa diabaikan lagi. Sementara itu,
di balik pintu. Pertikaian masih terjadi disebabkan seseorang yang mempertanyakan kenapa Han Kun meninggalkan kekasihnya di sana. Padahal Soi sudah berjuang keras, bahkan melakukan perintahnya untuk menahan para monster. Dengan santai, Han Kun menjawab, jika mereka menunggunya, maka seluruh anggota akan mati, dan mengorbankannya adalah jalan terbaik. Rekan lainnya mencoba untuk menghentikan kemarahannya, karena yang dilakukan oleh Han Kun tidaklah sepenuhnya salah. Sementara yang lainnya malah tertawa dan menganggap orang itu marah disebabkan mereka berdua sesama hunter sampah rengce yang tak berguna. Yang benar saja Sui malah mengamuk dan muak akan perlakuan mereka semua yang sudah memanfaatkannya, tapi malah meninggalkannya. Tak hanya itu, dia juga mengancam akan melaporkan mereka semua kepada asosiasi hunter karena telah melakukan hal tidak manusiawi ini. Han Kun yang sebelumnya menampakkan wajah polosnya kini telah berubah. Dia mengerti yang dipikirkan oleh Nara. Tapi bagaimana jika sekarang dia yang dicampakkan? Ini adalah gerbang peringkat B yang tidak cocok untuk Hunter Rank C, tapi atas kebaikannya, maka dia mengizinkan. Mereka berdua ikut demi keuntungan yang lebih banyak. Mati dalam gerbang sudah wajar, dan tidak ada yang aneh. Apalagi Hunter itu adalah Reng. Maka dari itu, dia berharap Nara tutup mulut dan ikut mereka keluar jika tak ingin ditinggalkan. Di saat yang sama, sebuah ledakan terjadi hingga menghancurkan pintu yang ada di dekat mereka. Hal ini menjadi perhatian mereka dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Yang benar saja, Sio telah keluar dari sana dan dia tak menyangka akan bertemu dengan mereka. Padahal waktu seharusnya sudah berjalan dengan cukup lama. Han Kun yang melihatnya datang dengan cara aneh, cukup bingung. Bahkan dia tak mengerti maksud perkataan Soi yang mengatakan sudah lama. Di tengah kebingungan itu, hal yang membuatnya penasaran adalah bagaimana Soi masih hidup setelah dikerumuni para monster serangga. Sebelum memikirkan semuanya lebih lanjut, maka Han Kun berniat melakukan yang seharusnya dilakukan. Yang benar saja, dia memeluk kekasihnya sambil meminta maaf karena tidak kembali untuk menolongnya. Dia benar-benar menyesal, dan semua ini dilakukannya untuk menjaga tim lainnya. Saat saya mengatakan, jika dia mengerti, maka Han Kun tertawa karena mengelabui gadis. Polos ini benar-benar sangatlah mudah. Han Kun telah menduga jika gadis baik seperti Soi pasti tak akan mempertanyakan keputusannya saat di dalam gerbang. Akan tetapi, Han Kun mulai merasakan sesuatu yang aneh saat melihat ekspresi Soi yang begitu misterius dan aneh. Tak hanya itu, pakaiannya robek, tapi tidak ada bekas luka sedikit pun pada tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang aneh, ditambah dengan noda merah di pakaiannya, dan yang tidak mungkin berasal dari para monster, melainkan milik manusia. Di saat yang sama, rekan lainnya datang dan memberi selamat kepadanya karena telah berhasil keluar. Maka Dariet, mereka bisa melakukan perburuan lagi dengan Shio yang menjaga mereka dari barisan depan. Soyang mendengar itu tertawa karena rekannya benar-benar menunggunya di luar pintu, dan mereka bahkan ingin menyelesaikan perburuan bersamanya. Tanpa pikir panjang lagi, pria itu menggiring ke-10 untuk keluar dari tempat ini dan langsung berburu kembali. Meski semuanya tampak baik-baik saja, tapi Han Kun merasa ada yang aneh dan mungkin saja cuma perasaannya. Gerbang yang mereka masuki sangatlah luas dan hanya kebetulan mereka menemukan tempat tersembunyi dan sekarang memilih untuk berburu di tempat yang seharusnya. Setelah cukup lama mencari, akhirnya mereka menemukan bos monster di tempat ini, dan wujudnya adalah monster tipe Binatang Rusa. Perburuan ini akan berlangsung seperti biasanya, di mana Soi akan memancing monster itu, diikuti dengan yang lainnya, mencari momen untuk menyerang. Sebelum itu, Han Kun mengingatkan agar Soi tidak membiarkan monster itu mengincar anggota lainnya. Karena semuanya sudah dibicarakan, maka perburuan ini telah dimulai. Dalam waktu singkat, Soi malah berlari dengan kecepatan penuhnya, hingga membuat yang lainnya terkejut. Yang benar saja, Soi malah berteriak di tengah hutan dengan suara yang begitu dahsyat. Teriakan itu menarik perhatian bos monster. Bahkan kondisi terburuk para monster lainnya akan datang. Hal ini sangat gawat dan Han Kun merasa mereka harus segera mengalahkan bos monster itu. Langkah awal mereka harus berada di belakang Soi sebelum monster itu mengincar mereka. Selama ini Soi selalu menjadi tameng
bagi rekan-rekannya. Bahkan dia tak segan mengorbankan dirinya untuk mereka. Han Kun meminta semuanya, jangan panik, karena mereka pasti bisa mengalahkan monster Rengbi saat Soi berhasil menahannya. Maka mereka hanya perlu menyerang seperti perburuannya selama ini. Akan tetapi, hal yang tak terduga adalah Soi yang malah melompat meninggalkan mereka. Lompatan itu sangat tinggi, seakan mustahil untuk dilakukan oleh manusia. Sekarang tak ada yang bisa menahan monster itu. Dan pada barisan kedua, ada pada pria ini. Dia pun menjadi korban pertama dari serangan monster rusa tersebut hingga tanduknya menembus tubuhnya. Situasi ini benar-benar sudah mencekam dan pantas disebut malapetaka. Han Kun tak pernah menduga situasinya akan menjadi seperti ini. Lalu Soi yang sebelumnya berada di udara, kini mendarat di kepala monster itu sambil memberi pukulan yang cukup kuat. Tapi dia belum berdoa menghabisi monster itu. Sambil tertawa, Xiao menduga jika rekannya pasti merasakan kesakitan yang luar biasa. Dia juga meminta maaf karena tiba-tiba menghindar disebabkan sangat panik atas kedatangan monster itu. Soi juga berharap rekannya bisa mengerti, karena monster itu benar-benar menakutkan. Kemudian Soi menunggangi monster itu dengan mengarah kepada rekannya yang tersisa. Hal ini membuat mereka panik dan berusaha menghindar dari injakan kaki monster yang dapat membuat tubuh penyek dalam seketika. Han Kun mempertanyakan apakah Soi sudah kehilangan akalnya dengan melakukan hal ini. Meski begitu, Soi malah tertawa dan mengerti kenapa Han Kun malah menyalahkannya. Bukannya monster ini. Lalu Han Kun memintanya segera turun dan berhentilah bermain-main. Yang mendengar itu, cukup tak menduga jika Han Kun menganggap semua ini hanyalah bermain. Meski salah satu rekannya mati, tapi dia tampaknya tidak peduli. Bahkan semuanya masih terlihat bermain-main. Jika ini adalah permainan, maka Soi memiliki ide yang sangat menarik, di mana dia akan memberikan permainan bertahan hidup. Yang benar saja, Soi menggiring monster yang ditungganginya untuk menghancurkan tubuh mereka dengan menginjaknya seperti semut. Dengan ukuran monster itu yang tergolong besar, maka mereka masih memiliki waktu untuk menghindar. Akan tetapi, jika seperti ini terus, maka mereka akan mati disebabkan kelelahan yang luar biasa. Lalu gadis ini bertanya akan apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan. Sebagai seorang healer, sekaligus kapten, maka Han Kun menyuruh gadis itu untuk fokus sebagai tank, sementara dirinya akan menyembuhkannya saat terluka. Hal itu tentu saja mengejutkan gadis ini karena memang tipe petarung, tapi bukan untuk menahan serangan monster di level boss. Bagi Han Kun, hanya inilah cara yang tersisa. Dan jika dia yang menjadi Tang, maka sama saja dengan bunuh diri. Bahkan tak ada dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Ini adalah rencana terbaik sekaligus perintah dari seorang kapten. Hanya butuh pertahanan yang baik, lalu menyerang sekuat tenaga saat monster itu membuka celah. Dengan cara seperti itu, maka mereka pasti bisa meninggalkan gerbang ini. Di sana sudah cukup lama menunggu, dan merasa sudah cukup memberikan waktu pada mereka untuk menyiapkan rencana. Gadis ini pun bersikap layaknya tank, tanpa perisai dengan hanya bermodalkan 2 pedang pada tangannya. Sementara itu, Soi datang bersama dengan bos monster yang dikendalikannya. Gadis ini benar-benar terpaksa melakukan peran sebagai tank. Bahkan, dia meneteskan air matanya. Lalu Han Kun mencoba membantunya dari belakang dengan memperkuat tubuhnya, serta memfokuskan skill penyembuhan padanya. Arcane Therapy. Hal itu tidaklah berguna, karena serangan bos monster bukanlah sesuatu yang bisa ditahan dengan mudah. Dia pun terlempar dan mati secara mengenaskan. Dengan seluruh persendiannya yang dipatahkan, Han Kun terus tercengang, menyaksikan rekannya mati, menunjukkan jika dia tidak punya kesempatan untuk menang dan keluar dari tempat ini. Di tengah keputusasaan itu, yang bisa dilakukan oleh Han Kun adalah melarikan diri.